Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Bertemu lagi bersama Ibu Caca dengan nama panjangnya Mujahidah Salsabila Zakaria. Nah, Ibu adalah mahasiswa PGSD tahun 2018 yang sekarang berada di tingkat akhir. Insya Allah pada hari ini kita akan belajar bersama. Belajar tentang apa ya? Yuk kita cari tahu. Sebelumnya kita berdoa dulu bersama-sama ya. Coba siapa di sini yang ingin memimpin doa? Acungkan tangan. Ya, boleh Ratna. Mari kita berdoa bersama. Amin. Semoga doa-doa kita dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi ilmu yang berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Coba Ibu pengen tanya, di sini semuanya sehat-sehat semua? Kabarnya bagaimana? Baik? Alhamdulillah, kalau baik-baik saja. Ibu sangat senang. Kalian jangan lupa untuk menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang ada, oke? Nah, coba tengok kanan kiri kalian. Ada tidak teman kalian yang tidak hadir? Semuanya masuk? Good job, semuanya masuk. Oke, nah pada hari ini kita akan belajar mengenai sumber energi. Tapi sebelum itu kita akan memupuk semangat kita agar lebih semangat lagi. Ibu mempunyai tepukan, yaitu ice breakingnya adalah lagu tentang sumber energi, yang dimana lagunya itu menggunakan nada potong bebek angsa. Siap semuanya bernyanyi? Ibu contohkan dulu sekali, kita nanti akan nyanyi bersama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Sumber daya alam ada dua macam, yang terbarukan dan tak terbarukan. Semua itu ada di alam, hasilkan energi untuk kehidupan. Semua itu ada di alam, hasilkan energi untuk kehidupan. Yang terbaharukan melimpah di alam, takkan cepat habis bila digunakan. Contohnya air, hewan, tumbuhan. Apalagi? Dan geotermal. Contohnya itu air, tumbuhan, matahari, dan juga geotermal. Yang tak terbarukan, terbatas di alam, akan cepat habis bila digunakan. Contohnya itu semua bahan tambang, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Contohnya itu minyak bumi, batu bara, dan juga gas alam. Bagaimana? Kalian merasa lebih termotivasi atau bersemangat? Oke, alhamdulillah ya. Jadi itu sedikit spoiler, sedikit clue pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Itu tentang sumber energi dan perubahannya. Nah, Ibu mau tanya dulu nih, kalian datang ke sekolah itu menggunakan apa? Ya, ada yang menggunakan motor, ada yang menggunakan mobil, ada yang jalan kaki, ya. Semua usaha yang kalian lakukan untuk dapat datang ke sekolah itu menggunakan apa? Membutuhkan energi. Energi, tepat sekali. Energi itu apa sih? Dan dihasilkan dari mana? Ya betul, energi itu berasal dari
makanan yang kita makan. Nah, makanan yang kita makan, yaitu sumber energi, akan diubah menjadi bentuk energi lain berupa tenaga ya untuk melakukan suatu usaha. Misalkan kalian belajar, bermain, terus apalagi membantu orang tua. Nah, itu semua adalah hasil perubahan energi. Nah, tujuannya pembelajaran kita kali ini akan mempelajari hal tersebut agar apa? Yang pertama, kalian nanti akan melakukan wawancara. Dengan wawancara itu, kalian akan mengetahui sumber daya apa saja, sumber energi apa saja yang masih tersedia di sekitar kalian. Nah, yang kedua, dengan melakukan percobaan kertas spiral, nanti kalian akan membuktikan gitu ya, perubahan apa yang terjadi pada kertas spiral. Nah, kurang lebih rangkaiannya seperti itu ya, rangkaian pembelajarannya. Kalian akan melakukan wawancara dan juga kalian akan melakukan percobaan. Nah, baik, kita akan ke materi utama ya. Nanti kalian akan dikelompokkan. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan sedikit saja mengenai apa itu sumber energi, apa itu perubahan energi, dan apa saja sih sumber energi yang ada di sekitar kita. Baik, didengarkan baik-baik ya. Jadi, sumber energi itu ada sumber energi primer dan ada sumber energi sekunder. Sumber energi primer itu yang benar-benar berasal dari alam, sumber daya alam. Contohnya seperti air, apalagi hewan, tumbuhan, angin, gelombang laut, dan lain sebagainya. Dan yang sekunder, sumber daya atau sumber energi sekunder itu adalah sumber energi yang dihasilkan dari proses pengolahan yang dilakukan oleh manusia. Contohnya adalah listrik. Nggak ada tiba-tiba listrik kan, itu harus diolah dulu ya listrik tersebut. Nah, baik, Ibu akan menjelaskan lebih lanjut menggunakan flip chart. Nah, di sini Ibu sudah membawa flip chart. Jadi, sumber energi itu tadi ada yang primer, ada yang sekunder. Nah, ini matahari adalah salah satu contoh sumber energi primer, yaitu sumber energi utama. Ya, matahari itu merupakan sumber energi panas dan juga sumber energi cahaya. Contohnya, kegiatan apa sih? Atau matahari ini berguna untuk apa sih bagi kehidupan manusia? Yang pertama, ibu kalian kalau misalkan lagi habis mencuci baju, pastikan butuhkan panasnya matahari kan untuk menjemur, mengeringkan baju-bajunya juga. Nah, ada yang namanya PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Jadi untuk menghasilkan energi sekunder tadi, yaitu listrik, itu dapat dihasilkan dari yang namanya PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Nah, yang kedua, ya tadi ya, jadi listrik-listrik yang dihasilkan di PLTS ini akan dialirkan menuju rumah-rumah kalian gitu ya, dan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari kalian seperti menyalakan televisi atau menyalakan lampu dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sumber energi lainnya, yaitu ada air. Nah, air itu dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Air dimanfaatkan sifat gravitasinya untuk memutar turbin. Turbin ini nantinya akan menghasilkan energi listrik. Nah, selain untuk PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, adapun kegiatan sehari-hari yang membutuhkan
sumber energi air ini adalah kita biasakan mencuci, terus apalagi menggosok gigi, mandi, menyiram tanaman, banyak sekali ya kegunaan air dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, oke, selanjutnya ada juga sumber energi angin. Angin itu biasa dimanfaatkan untuk teknologi pembangkit listrik tenaga angin. Selain itu, angin pun bisa kita hirup gitu ya, untuk kebutuhan bernafas kita. Terus kalian juga suka main layang-layang, nah itu semuanya menggunakan angin. Nah, yang ibu sebutkan tadi merupakan sumber energi primer yang juga sering dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif, karena ada sumber energi yang terbarukan dan yang tak terbarukan. Jadi ada dua ya, sumber energi yang terbarukan itu adalah sumber energi yang tidak terbatas jumlahnya atau dapat kita recycle atau ulang kembali. Nah, sedangkan sumber energi yang tak terbarukan itu tadi kita sudah nyanyikan bersama, yaitu sumber energi yang akan habis bila digunakan terus-menerus. Maka dari itu kita membutuhkan energi alternatif. Contohnya energi yang tak terbarukan itu ada batu bara, gas alam, dan juga minyak bumi. Nah, jadi seperti itu ya. Baik, selanjutnya ibu akan bentuk kalian menjadi 4 kelompok. Setelah itu ibu akan membagikan LKPD kepada kalian ya. LKPD-nya ada 2 halaman. Yang pertama itu kalian perintahnya adalah untuk mewawancarai, dan yang kedua adalah kalian harus melakukan percobaan. Apa tadi? Yang pertama kalian harus melakukan wawancara, yang kedua kalian harus melakukan percobaan. Baik, ibu akan membagikan kelompok ya. Kelompok pertama barisan sebelah sini, kelompok 2 barisan belakang, kelompok 3 barisan sebelah kanan depan, kelompok 4 barisan sebelah kanan belakang. Baik, ini ibu bagikan LKPD-nya ya. Ibu akan tampilkan di sini LKPD-nya. Baik, jika sudah semuanya mendapatkan LKPD, ibu akan jelaskan terlebih dahulu ya. Untuk halaman pertama itu kalian akan mewawancarai seseorang yang ada di sekitar sekolah, seperti ibu kantin atau kebetulan ada bapak kepala sekolah, kalian tanyakan kepada bapak kepala sekolah atau penjaga sekolah. Kalian bisa bertanya kepada siapapun, dan sebelumnya kalian harus tuliskan ya target siapa saja narasumber yang akan kalian tanyai atau kalian melakukan wawancara kepadanya. Oke, selanjutnya di kolom yang kedua nanti kalian akan membuat daftar pertanyaan. Jadi sebelum melakukan wawancara, kalian itu harus membuat pertanyaan agar saat wawancara nanti kalian lebih mudah gitu ya untuk mewawancarainya. Tidak lupa sama apa yang ingin ditanyakan. Biasanya kan kayak gitu kalau anak-anaknya suka tiba-tiba lupa gitu ya kalau nggak ditulisin. Oke. Selanjutnya, setelah itu kalian akan menuliskan hasil wawancara kalian. Ketika kalian sudah menuliskannya, kalian juga harus mempresentasikannya di depan ibu. Baik, semuanya apakah sudah mengerti? Ya, apabila ada yang ingin ditanyakan, tolong jangan malu-malu. Ya, langsung tanyakan saja kepada ibu. Baik, boleh kalian ibu beri waktu 5 menit cukup? 5 menit untuk bertanya atau mewawancarai orang yang ada di sekitar sekolah ini. Silakan. Nah, sekarang kalian sudah beres mewawancarainya? Oke, kalian coba buat kesimpulan, lalu nanti kalian akan tampil per kelompok. Silakan kelompok 1 untuk tampil. Iya.
Bagus sekali ya semuanya telah tampil. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kalian semua. Ya, bagus sekali ya. Jadi banyak sekali ya sumber energi yang ada di sekitar kita. Salah satunya yang telah Ibu bahas di awal tadi ya, ada air, ada matahari, ada apa lagi? Ada angin. Ya, nah sumber energi ini harus kalian jaga. Walaupun energi ini terbarukan, tapi untuk menjaga kebersihannya seperti air gitu ya, kalian harus tetap melakukan penjagaan terhadap air tersebut ya. Oke, selanjutnya adalah kita akan melakukan percobaan mengenai perubahan energi. Jadi sumber energi ini dapat diolah menjadi sumber energi sekunder. Contohnya adalah listrik. Nah, perubahan energi itu banyak sekali ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya nih, kalian makan, itu sumber energi makanan yang akan diubah menjadi tenaga. Selain itu juga bisa diubah menjadi energi suara, energi bunyi. Karena ibu ketika mengajar kan menghasilkan bunyi. Terus kalian juga kan kalau biar gak kedinginan itu kan ada suhu tubuh kalian tentunya. Jadi energi yang kita makan itu bisa merubah menjadi tenaga dan menjadi energi panas atau energi bunyi. Nah, selain itu juga ada pun lampu di kelas kita ini. Jadi lampu itu awalnya itu ada energi listrik diubah menjadi energi apa? Energi cahaya atau energi panas ya, karena kalau kita pegang si lampunya itu akan terasa sedikit panas ya. Baik, nah ibu akan jelaskan terlebih dahulu ya sebelum kalian melakukan percobaannya. Coba kalian buka halaman kedua. Sudah semuanya? Nah, di situ ada alat dan bahan. Namun alat dan bahannya ini hanya akan dipegang oleh ibu karena sedikit berbahaya ya, karena alat dan bahan itu ada lilin yang akan dinyalakan oleh api, jadi akan sedikit berbahaya. Jadi nanti setiap kelompok maju ke depan, kelompok pertama sudah selesai, kembali ke tempatnya masing-masing, lalu kalian kerjakan apa yang ada di LKPD ya, bisa? Oke, boleh kelompok pertama dulu ya. Jadi alatnya itu ada kertas spiral, lalu ada benang, ada juga tusuk sate, ada juga lilin. Jadi nanti kalian taruh kertas spiral yang sudah dirangkai kepada benang dan juga tusuk satenya itu, nanti kalian taruh di atas lilin yang sudah dinyalakan. Nah, apa perubahan yang terjadi? Apakah kertas itu tetap diam saja atau apa gitu ya? Nah, nanti kalian coba tuliskan sebelum lilin dinyalakan kondisi kertas seperti apa, tuliskan, dan juga sesudah lilin dinyalakan kertasnya akan seperti apa. Oke, tolong dicatat ya setiap perubahan yang terjadi. Oke, semuanya telah melaksanakan percobaan. Oke, kelompok 1 boleh tampil. Semua kelompok telah melakukan percobaan. Dapat disimpulkan bahwasanya perubahan energi yang terjadi pada percobaan kertas spiral itu adalah perubahan energi panas menjadi energi gerak. Mengapa demikian? Nah, Ibu akan menjelaskan lebih lanjut. Jadi seperti ini ya, ketika udara di sekitar lilin itu menjadi panas, maka udara yang panas itu akan terangkat ke atas gitu ya. Nah, lalu udara yang masih dingin yang ada di sekitar kertas spiral itu akan masuk dan menggantikan udara panas yang ada di dalam, dan terusnya seperti itu. Nah, pergerakan ini akan menghasilkan pergerakan,
itu perubahannya itu akan mengubah si kertas spiral itu akan berputar gitu ya. Gitu. Seperti itu anak-anak. Jadi banyak sekali perubahan energi yang ada di sekitar kita, termasuk yang kita lakukan tadi. Nah, sebelum pulang kita simpulkan dulu bersama ya. Jadi tadi kita belajar mengenai sumber energi dan perubahannya. Juga kita belajar mengenai bagaimana sih cara wawancara yang baik itu, yaitu kita harus menentukan dulu narasumber dan juga daftar pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada narasumber. Nah, selain itu, bagaimana kalian merasa senang di pembelajaran kali ini? Alhamdulillah kalau misalkan senang. Apa sih pembelajaran yang kalian sukai pada hari ini? Bagian mana? Macam-macam ya, ada yang bagian wawancarai, ada yang bagian melakukan percobaan, dan lain sebagainya ya. Oke, Ibu akan memberikan kelas evaluasi kepada kalian. Tolong kalian isi dengan baik sesuai dengan pemahaman kalian, tidak usah ikut-ikut teman kalian. Ibu bagikan ya. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita kali ini, kita berdoa terlebih dahulu dan akan dipimpin oleh satu orang. Enggak, siapa yang ingin memimpin? Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Tolong sampah yang ada di kolong bangkunya dibawa keluar ya. Kalian ambil dan bawa keluar. Selamat berjumpa lagi. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat. Amin.